Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kesempatan baik ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya mata kuliah manajemen operasional 1. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Kasus 1, pola produksi. PT Musak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Musak tersebut. Triwulan pertama permintaan unit 250, triwulan 2 permintaan unit 400, triwulan 3 permintaan unit 1050, triwulan 4 permintaan unit 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. A. Pola produksi konstan pada tingkat 400 unit per triwulan. B. Pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. C. Produksi moderat dengan ketentuan bahwa unit triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan 3 dan keempat berproduksi menjadi tingkat 850 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, kapasitas maksimum 1000 unit per triwulan. 2. Biaya simpan Rp100 per triwulan. 3. Biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover dan biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. 4. Upaya lembur sebesar 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit yang diminta. Tentukan produksi mana yang paling dipilih oleh perusahaan. Mari kita bahas jawabannya ya. Yang pertama kita bahas mengenai pola konstan. Dari segi biaya perputaran tenaga kerja dalam produksi pola konstan, pola produksi tiap triwulan akan selalu sama dan tetap besarnya. Oleh karena itu tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja berhubung kebutuhan tenaga kerja juga tidak berbeda antara triwulan 1 dengan yang lainnya karena polanya konstan. Yang kedua, biaya simpan. Kita bahas satu persatu dari segi biaya simpannya. Pada triwulan 1 produksi kita adalah 500 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 250 unit. Berarti terdapat kelebihan, yaitu 5 dari 500 unit dikurangi 250 unit sama dengan 250. Kita kalikan dengan biaya simpan, di mana biaya simpannya tadi 100. Jadi 250 dikalikan 100 sama dengan 25.000. Pada triwulan 2 produksi tetap 500 unit, sedangkan permintaan 400 unit. Berarti masih terjadi kelebihan produksi triwulan kedua yaitu 100 unit. 100 unit ditambah triwulan 1 menjadi 350 unit. Di mana triwulan 1 kelebihan 350 ditambah triwulan kedua ditambah 100 sehingga totalnya menjadi 350 unit. Kita kalikan 100, hasilnya 35.000. Pada triwulan 3 produksi tetap sebesar 500 unit padahal permintaan naik menjadi 1050. Berarti terjadi kurangan produksi sebesar 550, yaitu 1050 dikurangi 500 masih kekurangan 550 unit. Akan tetapi saat itu kita memiliki persediaan simpan pada triwulan 1 100 unit dan triwulan 2 250 unit. Totalnya 350 unit. Jadi dari kekurangan 550 tadi kita kurangi dari biaya simpan triwulan 1 dan triwulan 2 sehingga menjadi 550 dikurangi 350 menjadi kekurangannya yaitu 200 unit. Tetapi kekurangan ini akan menimbulkan biaya simpan, tetapi justru harus ditutup dengan subkontrak perusahaan lain. Jadi perlu biaya subkontrak karena masih kekurangan. Pada triwulan keempat produksi masih tetap 500 unit karena konstan, sedangkan permintaan turun menjadi 450 unit sehingga berakibat jadi turnover produksi sebesar 50, di mana kok bisa didapat 50, yaitu 500 dikurangi 450 hasilnya 50 unit.
kita kalikan dengan biaya simpan tadi yang setiap biaya simpannya 100, yaitu 50 kali 100 sama dengan 5.000. Oleh karena itu maka kita total biaya simpan semuanya sampai hari triwulan 1 sampai triwulan 3 sampai triwulan 4, triwulan 1 25.000, triwulan 2 35.000, triwulan 3 kosong karena memerlukan biaya subkontrak atau mengalami kekurangan, triwulan keempat 5.000, total penjumlahan 65.000. Karena di triwulan 3 tadi mengandung biaya subkontrak di mana kekurangannya masih 200 unit, maka kita memerlukan biaya subkontrak di mana setiap kali memerlukan biaya subkontrak itu nilainya 2000. Berarti nilai kekurangan yang 200 tadi kita kalikan 2000, hasilnya 400.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan adalah biaya perputaran tenaga kerja kosong karena konstan, 2 biaya simpan 65.000, biaya kerja lembur tidak ada, biaya subkontrak 400.000, total 465.000. Selanjutnya kita bandingkan lagi dengan pola bergelombang. Yang pertama kita lihat dari biaya simpannya. Bagi pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpannya. Kedua, biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi 150 unit atau dari 250 unit menjadi 400, itu kenaikannya 150 unit. Oleh karena itu akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 150 unit dibagi 200, itu 150 dibagi 200, dimana kok bisa 200 karena didapat hasil dari setiap kali kenaikan 200 unit akan mengalami biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000, sehingga menjadi 150 dibagi 200 dikalikan setiap kali perputaran tenaga kerja sebesar 4.000, hasilnya 3.000. Dari triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi sebesar 600 unit atau dari 400 unit menjadi 1.000, yaitu kalau jarak selisihnya yaitu 600 unit, yaitu maksimum kapasitas. Oleh karena itu akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja, yaitu kelebihannya tadi 600 dibagi 200 yang mengalami setiap kenaikan 200 unit dikalikan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000, hasilnya 12.000. Dari triwulan 3 ke triwulan 4 terdapat penurunan produksi 1.000 unit menjadi 450 unit. Keadaan ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja, dan pengurangan ini dapat berakibat pelepasan tenaga kerja sehingga menanggung biaya pesangon bagi pekerja yang bersangkutan. Akan tetapi dalam kasus ini datanya menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya tersebut apabila ada tentu saja diperhitungkan. Selanjutnya biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur ini akan terjadi pada triwulan 3 karena produksi mencapai 1.000 unit atau 300 unit di atas batas kerja maksimum lemburnya yaitu 700 unit. Selisih dari 1.000 unit dikurangi 700 unit yaitu 300 unit. 300 unit dikalikan biaya kerja lembur yaitu sebesar 1.000, sehingga hasilnya menjadi 300.000. Selanjutnya biaya subkontrak. Pada triwulan 3 permintaan adalah 1.000 unit, sedangkan produksi tidak mungkin mencapai sebanyak itu karena maksimumnya yaitu 1.000 unit. Oleh karena itu terjadi kekurangan 50 unit dan harus ditutup dengan biaya subkontrak yang setiap kali biaya subkontraknya itu nilainya 2.000, maka didapat dari kekurangan tadi yang 50 unit dikalikan 2.000 hasilnya 100.000. Rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang. Yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 15.000, biaya simpannya tidak ada, biaya kerja lembur 300.000,
biaya subkontrak 100.000, totalnya menjadi 415.000. Selanjutnya pola produksi moderat. Dilihat dari perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi dari 450 unit menjadi 850 unit atau kenaikan sebesar selisihnya yaitu 400 unit. Padahal tiap kenaikan produksi sebesar 200 unit akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Oleh karena itu akan terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar kelebihannya tadi 400 unit, batas kenaikan setiap 200 unit kita bagi 200 dikalikan biaya perputaran tenaga kerja yaitu 4.000, hasilnya 8.000. Ingat ya, yang 200 itu patokan buat kenaikan setiap kali 200 unit, makanya dicantumkan yaitu 400 dibagi 200 yang didapat dari kenaikan tersebut dikalikan biaya tenaga kerja sebesar 4.000 yang didapat hasil 8.000. Pada triwulan kedua terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 450 unit dikurangi 400 yaitu kelebihan 50 unit. Di samping itu kelebihan produksi pada triwulan 1 masih harus kita simpan juga. Sehingga totalnya dari yang biaya triwulan pertama 200 unit kita tambah 50 unit, totalnya 250 unit kita kalikan biaya simpan sebesar 100, hasilnya 25.000. Pada triwulan 3 produksi sebesar 850 unit sedangkan permintaan sebesar 1050 unit, jadi kekurangannya sebesar 200 unit. Akan tetapi kita memiliki persediaan pada triwulan 1 dan 2 sebesar 250 unit untuk menutupi kekurangan, sehingga 250 unit dikurangkan 200 masih kelebihan 50 unit. 50 unit kita kalikan biaya simpan sebesar 100, hasilnya 5.000. Pada triwulan 4 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 850 unit dikurangi 450 unit yaitu kelebihannya 400 unit, sehingga menanggung biaya simpan sebesar 400 unit kita kalikan biaya simpan sebesar 100, hasilnya 40.000. Total biaya dari triwulan 1 20.000, triwulan 2 25.000, triwulan 3 5.000, triwulan 4 40.000, totalnya 90.000. Selanjutnya kita lihat biaya kerja lembur. Kerja lembur terjadi pada triwulan 3 dan 4 karena pada saat itu produksi melebihi 700 unit sehingga mengalami biaya kerja lembur. Jadi masing-masing triwulan menanggung biaya kerja lembur untuk kelebihan di atas 700 unit dari penjelasan soal di atas. Sehingga 850 dikurangi 700 yaitu mengalami kelebihan 150 unit setiap triwulan 3 dan keempat. Dapat kita hitung pada triwulan 3 biaya kerja lemburnya kelebihannya 150 unit dikalikan biaya kerja lembur 1.000, hasilnya 150.000. Pada triwulan 4 biaya kerja lemburnya 150 unit kalikan 1.000 dari biaya kerja lembur, hasilnya 150.000. Total biaya kerja lembur triwulan 3 dan 4 300.000. Rekapitulasi bagi pola produksi moderat. Pertama, biaya perputaran tenaga kerja 8.000, biaya simpan 90.000, biaya kerja lembur 300.000, biaya subkontrak kosong. Didapat hasil totalnya semua 358.000. Kita simpulkan ya dari pola produksi konstan, pola produksi bergelombang, dan pola produksi moderat, di mana pola produksi konstan didapat hasil 465.000, pola produksi bergelombang didapat hasil 415.000, pola produksi moderat didapat hasil 358.000. Pola produksi yang harus dipilih yaitu perusahaan adalah pola produksi moderat. Mengapa pola produksi moderat yang dipilih? Karena biayanya paling sedikit dari biaya pola produksi yang lain sebesar pola produksi moderat sebesar 398.000. Biayanya lebih terjangkau. Sehingga pengeluaran perusahaan lebih kecil dibanding pola produksi konstan pada produksi bergelombang yang biaya pengeluarannya lebih banyak, yaitu pola produksi konstan 465 dan pola produksi bergelombang 415 yang nilainya lebih tinggi daripada pola produksi moderat, sehingga cocok menggunakan pola produksi moderat
karena harganya lebih terjangkau. Selanjutnya soal nomor 2, pertanyaannya adalah mengenai kasus 2, manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatan A mempunyai waktu 6 jam, pendahulu tidak ada. Kegiatan B mempunyai waktu 7 jam, pendahulu tidak ada. Kegiatan C memiliki waktu 5 jam, pendahulu kegiatan A. Kegiatan D memiliki waktu 6 jam, pendahulu kegiatan B dan kegiatan C. Kegiatan E mempunyai waktu 5 jam, pendahulu kegiatan B dan C. Kegiatan F mempunyai waktu 8 jam, pendahulunya kegiatan D. Kegiatan G memiliki waktu 4 jam, pendahulunya kegiatan E dan F. Kita diminta menggambarkan jaringan proyek. Kedua, menghitung select tim dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Di sini jaringan proyek yaitu A mempunyai waktu 6 jam, tanda panahnya ke C yaitu 5 jam, berarti C ini memiliki pendahulu A, kegiatan A. Jaringan berikutnya dari C menuju ke D, berarti D ini memiliki pendahulu C. Dan dari B tanda panahnya ke D, berarti D juga memiliki pendahulu B. Di bawahnya dari kegiatan B tanda panahnya ke E, berarti E ini memiliki pendahulu kegiatan B, dan E ini juga memiliki pendahulu C karena tanda panahnya dari C menuju E. Selanjutnya kembali lagi ke D, memiliki tanda panah menuju ke F, jadi F memiliki pendahulu D. Di bawahnya E menuju ke garisnya menuju ke G, dan F juga menuju ke G, jadi kegiatan G ini memiliki pendahulu E dan F. Untuk memperhitung select tim dan jalur kritis, kita harus mengetahui singkatan dari ES, EF, LS, dan LF. ES adalah early start, EF adalah early finish, LS adalah late start, LF adalah late finish. Select team yaitu selisih antara LS dan ES atau LF dan EF. Di sini saya buat gambar yang menunjukkan untuk menghitung nilai ES dan EF setiap kegiatan. Kegiatan yang A memiliki waktu 6 jam. Kita masukkan angka awal paling atas sebelah kiri yaitu ES bernilai 0. Untuk mengetahui nilai EF, maka kita jumlahkan ES tambah waktu kegiatan A, hasilnya 6. Masuk ke nilai EF. Dari kegiatan A menuju kegiatan C, yaitu memiliki waktu 5 jam. Dari kegiatan A yang lalu, EF-nya kita masukkan ke ES kegiatan C yaitu 6. 6 ditambah kegiatan C yaitu 5 sama dengan 11 jam. Masuk ke EF kegiatan C. Dari kegiatan C masuk ke kegiatan D yang memiliki waktu 6 jam. Kegiatan D ini memiliki pendahulu B dan C, di mana B memiliki ES 0 ditambah waktunya kegiatan B 7 sama dengan 7 untuk nilai EF-nya. Dari 7 ini kita bandingkan sama kegiatan C yang 11. Kita ambil yang paling besar yaitu 11, kita masukkan kegiatan D untuk nilai ES. Maka 11 tambah 6 sama dengan 17 untuk nilai EF. Dari kegiatan D kita menuju ke kegiatan F, di mana nilai jam durasi proyeknya itu 8 jam. Kita ambil nilai EF dari kegiatan D untuk masuk ke ES untuk kegiatan F, yaitu 17. 17 ditambah durasinya yang kegiatan F yaitu 8 jam
sama dengan nilai ES-nya yaitu 25. Dari kegiatan B menuju kegiatan E. Kegiatan E ini memiliki pendahulu yaitu kegiatan C dan kegiatan B. Kita ambil nilai EF-nya yang paling besar untuk kita masukkan ke nilai ES kegiatan E, yaitu nilai kegiatan C memiliki nilai F yang paling besar yaitu 11. Kita masukkan ke kegiatan E sama dengan 11 untuk nilai ES-nya. Kita tambahkan 5 sama dengan 16 jam untuk nilai ES kegiatan E. Dari kegiatan E kita teruskan tanda panahnya kegiatan G, di mana kegiatan G ini memiliki pendahulu kegiatan F dan kegiatan E. Kita ambil nilai F yang paling besar yaitu nilainya 25. Didapat 25 ditambah waktu durasi kegiatan G yaitu 4 jam sama dengan nilai S-nya untuk kegiatan G yaitu 29. Untuk menghitung nilai LS dan nilai LF, kita urutkan dari yang paling terbelakang. Kalau tadi kita jumlahkan, sekarang kita kurangkan setiap masing-masing kegiatan. Dari kegiatan G memiliki nilai LF 29 dikurangi kegiatan G 4 jam, didapat nilai ES LS sama dengan 25. Dari kegiatan G mundur kembali kegiatan E, yaitu nilai LF-nya 25, kita kurangkan waktu durasi kegiatan E yaitu 5, didapat nilai LS-nya 20. Dari kegiatan E kita mundur lagi ke kegiatan B. Kegiatan B ini memiliki pendahulu E dan kegiatan B ini kita tanda panahnya ada 2, yaitu kegiatan D dan kegiatan E. Kita ambil yang terkecil yaitu kegiatan D yang nilainya 11. Kok bisa jadi 11? Kita urutkan lagi, kembali lagi dari kegiatan G, kita tarik mundur panahnya yang dari atas kegiatan F, yaitu nilai LF-nya 25, kita kurangkan 8 sama dengan nilai LS-nya 17. Dari kegiatan F kita mundur ke kegiatan D, nilai LF-nya dari kegiatan F yaitu 17, kita kurangkan durasinya kegiatan D ya 6 jam, hasilnya 11. Nah 11 ini kita bandingkan dengan kegiatan E, mana yang terkecil untuk dimasukkan kegiatan B. Jadi untuk nilai LF-nya yang terkecil antara kegiatan E dan D yaitu kegiatan D, di mana nilai LF-nya yaitu 11. 11 kita kurangkan untuk kegiatan B yang nilai durasinya 7 jam, didapat nilai LS-nya yaitu 4 jam. Kita kembali ke kegiatan D, dari kegiatan D mundur ke kegiatan C. Dari kegiatan C ini memiliki cabang 2, yaitu kegiatan D dan kegiatan E. Kita ambil nilai LF-nya yang paling terkecil yaitu kegiatan D. Kita masukkan ke kegiatan C nilai LF-nya yaitu 11, kita kurangkan 5, hasilnya 6. Dari kegiatan C kita mundur lagi ke kegiatan A, yaitu nilai LF-nya yang diambil dari kegiatan C yaitu 6, dikurangi durasi kegiatan yaitu kegiatan A 6 jam, jadi 6 kurangi 6 sama dengan 0. Untuk menghitung slack time, yaitu slack time biasanya bernilai 0. Dari kegiatan A slack time-nya antara perselisih antara ES dan LS yaitu 0 atau LS atau EF dengan LF yaitu 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Untuk kegiatan B slack time-nya diperoleh dari nilai ES dikurangi nilai LS dikurangi nilai ES.
yaitu 4 dikurangi 0 sama dengan 4, atau 11 dikurangi 11 dari LF dikurangi EF 7, hasilnya sama yaitu 4. Untuk kegiatan C dengan durasi proyek 5, pendahulunya kegiatan A, slack time-nya dapat dihitung dari nilai LS dikurangi ES, yaitu 6 dikurangi 6 sama dengan 0, atau nilai LF dikurangi EF sama dengan 11 dikurangi 11 sama dengan 0, hasilnya sama. Untuk kegiatan D memiliki durasi 6 jam, pendahulu kegiatan B dan C, slack time-nya yaitu nilai LS dikurangi ES, yaitu nilai 11 dikurangi 11 sama dengan 0, dan nilai LF dan EF nya 17 dikurangi 17 sama dengan 0. Untuk kegiatan E memiliki durasi 5 jam, pendahulu kegiatan B dan C, nilai slack time nya yaitu selisih nilai LS dan ES nya 20 dikurangi 11 sama dengan 9, atau LF dikurangi EF 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Untuk kegiatan F durasinya 8 jam, pendahulunya kegiatan D, slack time-nya selisih LS dan ES nya 17 dikurangi 17 sama dengan 0, atau 25 dikurangi 25 yaitu selisih LF dan EF, yaitu selisih 25 antara 25 dikurangi 25 sama dengan 0. Terakhir untuk kegiatan G, durasinya 4 jam, pendahulunya kegiatan E dan F, selisihnya yaitu nilai LS dikurangi ES 25 dikurangi 25 sama dengan 0, dan selisih LF dikurangi EF yaitu 29 dikurangi 29, nilai slack time-nya yaitu 0. Jalur kritis adalah jalur yang menunjukkan nilainya 0. Oh ya, jadi slack time itu tidak hanya 0 ya. Jadi yang untuk menunjukkan jalur kritis yaitu yang nilainya angkanya 0. Dari kegiatan di atas yang memiliki slack time yang angkanya 0, jalur kritisnya yaitu A, kegiatan A, kegiatan C, kegiatan D, kegiatan F, dan kegiatan G. Demikian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.